Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Arifah Pratami, SEI MEK dengan NIDN 0123079201. Saya merupakan salah satu dosen program studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara. Mata kuliah yang saya ampu adalah ilmu ekonomi dengan bobot 3 SKS. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan sistem DIA, yaitu Delivery Interaction Assessment. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ilmu ekonomi yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dan prinsip-prinsip dasar ilmu ekonomi. Kedua, mahasiswa mampu menganalisis interaksi permintaan dan penawaran serta pembentukan harga pasar. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengevaluasi peran pemerintah dalam mengatasi kegagalan pasar. Keempat, mahasiswa mampu menjelaskan indikator ekonomi makro dan pengaruh kebijakan ekonomi. Dari hasil pembelajaran, mahasiswa diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan ruang lingkup dan masalah pokok dalam ilmu ekonomi. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip dasar ilmu ekonomi dan menerapkan konsep biaya peluang. Ketiga, mahasiswa mampu membedakan jenis-jenis sistem ekonomi dan menjelaskan karakteristik masing-masing. Keempat, mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana pasar bekerja dan peran harga dalam sistem ekonomi. Kelima, mahasiswa dapat menjelaskan hukum permintaan dan menggambar kurva permintaan. Keenam, mahasiswa dapat menjelaskan hukum penawaran dan menggambar kurva penawaran. Ketujuh, mahasiswa mampu menganalisis proses terbentuknya keseimbangan harga dan dampaknya jika terjadi gangguan pasar. Kedelapan, mahasiswa mampu menghitung dan menganalisis elastisitas permintaan dan penawaran. Kesembilan, mahasiswa mampu menjelaskan bentuk-bentuk kegagalan pasar dan interferensi pemerintah yang relevan. Kesepuluh, mahasiswa mampu menjelaskan dan menghitung indikator pendapatan nasional. Kesebelas, mahasiswa mampu menjelaskan penyebab dan dampak inflasi serta pengangguran. 12, mahasiswa mampu menjelaskan fungsi uang dan mekanisme penciptaan uang dalam sistem perbankan. Ke-13, mahasiswa mampu membedakan kebijakan fiskal dan moneter serta mengevaluasi perannya dalam stabilitas ekonomi. Ke-14, mahasiswa mampu menjelaskan manfaat dan tantangan perdagangan internasional serta pengaruh globalisasi ekonomi. Adapun capaian kajian materi pembelajaran mata kuliah ekonomi yaitu 1. Pengantar ilmu ekonomi dan masalah pokok ekonomi. Kedua, prinsip dasar ilmu ekonomi dan biaya peluang. Ketiga, sistem ekonomi. Keempat, mekanisme pasar dan peran harga, hukum permintaan. Keenam, hukum penawaran. Ketujuh, keseimbangan pasar. Kedelapan, elastisitas permintaan dan penawaran. Kesembilan, kegagalan pasar dan peran pemerintah. Ke-10, pendapatan nasional. Ke-11, inflasi dan pengangguran. 12, uang dan sistem perbankan. 13, kebijakan fiskal dan moneter. Ke-14, perdagangan internasional dan globalisasi ekonomi. Adapun sistem pembelajaran yang saya lakukan adalah dengan melakukan perkenalan, membangun keakraban dosen dan mahasiswa. Yang kedua, saya melakukan brainstorming dengan harapan bisa menciptakan lingkungan yang kondusif, bebas, terbuka, yang mendorong setiap mahasiswa untuk berperan aktif. Selanjutnya, saya membahas kontrak perkuliahan, yang mana ini adalah membuat kesepakatan bersama terkait proses perkuliahan berjalan termasuk topik pembelajaran dan tugas agar mendapat gambaran pelaksanaan perkuliahan selama 1 semester ke depan. Dalam diskusi saya biasanya memotivasi mereka untuk belajar lebih fokus dan lebih giat dan lebih serius. Selanjutnya saya akan mencoba mengetahui pemahaman masing-masing mahasiswa terkait proses pembelajaran melalui tugas, kuis, dan presentasi. Itulah gambaran dari pembelajaran mata kuliah ilmu ekonomi. Adapun rujukan pembelajaran sebagai bentuk strategi delivery proses penyampaian materi ke mahasiswa dengan menggunakan beberapa strategi yaitu textbook, diantaranya 1. Buku karangan Menkyu and Georgi Principle Economic edisi terbaru penerbit Change Learning. Yang kedua, Sadono Sukirno pengantar teori mikroekonomi dan pengantar teori makroekonomi penerbit Raja Grafindo Persada. Dalam hal ini yang terakhir, ketiga, saya menggunakan jurnal sebagai rujukan yaitu dampak inflasi dan dana pihak ketiga terhadap pembiayaan dengan moderasi pertumbuhan ekonomi, penulis Arifah Pratami tahun 2021, jurnal Ekoplan. Kemudian media online digunakan untuk mencari topik yang menarik untuk dijadikan bahan diskusi terkait materi perkuliahan. Biasanya diawali pertemuan dilakukan review pembelajaran yang mana fungsinya untuk mengingat kembali materi-materi pembelajaran sebelumnya dan akan
dilanjutkan materi-materi yang akan datang. Strategi kedua adalah dengan case method dan contoh collaborate learning dengan memberikan contoh kasus sebagai kolaborasi terkait dengan masalah belajar serta pembelajaran kuis yang dapat didiskusikan agar mahasiswa lebih semangat dan semakin termotivasi dalam mempelajari materi pembelajaran. Selanjutnya dalam perkuliahan saya juga menggunakan saluran komunikasi yang saya gunakan. Yang pertama menggunakan grup WhatsApp. Hal ini dilakukan untuk berinteraksi langsung dengan mahasiswa dalam menjelaskan hal-hal yang terkait dalam pembelajaran atau terkait kendala-kendala selama proses perkuliahan. Pelaksanaan asesmen dalam pembelajaran dalam proses ini bagaimana cara saya melakukan evaluasi penilaian terhadap mahasiswa. Di antaranya pertemuan saya menjelaskan bobot penilaian dari mata kuliah yaitu ujian akhir semester 20%, ujian tengah semester 20%, tugas 30%, kehadiran 10%, keaktifan mahasiswa 20%. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran saya di kelas dengan mata kuliah ilmu ekonomi secara tatap muka. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Baik, pada hari ini kita akan memulai perkuliahan, tapi terlebih dahulu kita membaca doa agar kita diberkahi Allah SWT, diridhoinya. Baik, Saudara Aslan sebagai selaku pemimpin doa, silakan. Amin. Terima kasih Saudara Aslan. Adik-adik semua mahasiswi, sebelum saya memulai perkuliahan, saya akan mengabsensi satu persatu. Saudara Aslan Kamil hadir. Anissa Aulia, baik. Dina Putri, Juliana, Arbina, Anggun, Zakia, Mana Salwa, Alisha, Aisyah, maaf, Elvina, Fadia. Oke, baik. Materi hari ini kita akan belajar. Hari ini adalah pertemuan kelima. Nantinya adik-adik semua akan capaian pembelajaran mata kuliah kita adalah yang pertama, nanti mahasiswa itu akan mampu menjelaskan konsep-konsep dasar ya, penawaran, produksi dan konsumsi serta distribusi. Nah, selanjutnya nanti capaian pembelajaran yang kedua, tentunya mahasiswa nanti akan dapat menganalisis interaksi antara rumah tangga dan perusahaan. Nah, selanjutnya nanti mahasiswa juga akan mampu menganalisis isu ekonomi makro. Ya, dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu menganalisis teori ekonomi dalam kebijakan pasar. Nah, nanti tentunya kita akan ada diskusi kecil ya, nanti kita bentuk. Tapi sebelum materi pada hari ini, saya akan mereview kembali materi pertemuan minggu lalu, yaitu tentang produksi dan elastisitas produksi. Baik, nanti saya akan bertanya dulu nih, masih ingat nggak apa itu fungsi produksi? Ya. Fungsi produksi adalah cara untuk menunjukkan hubungan antara jumlah input, yaitu bahan, tenaga kerja, dan modal yang digunakan dengan jumlah barang atau jasa yang dihasilkan. Baik, masih ingat ya? Ada yang mau menambahkan? Pertanyaan, ya silakan. Modal, tanah, dan bahan baku. Oke, ya benar. Cukup ya. Jadi kesimpulannya itu adalah
fungsi produksi itu membantu perusahaan untuk hubungan antara input dan output. Karena kalau suatu perusahaan itu harus jelas apa itu inputnya, apa itu outputnya. Inputnya itu adalah bahan, maka tentu kalau ada bahan diolah maka menjadi output. Nah, produk ya. Nah, jadi itu ya. Nah, selanjutnya saya akan menanyakan tentang elastisitas produk. Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan. Jadi elastisitas produksi itu atau disebut dengan EP itu mengukur seberapa responsif output terhadap perubahan input variabel atau disebut dengan biasanya tenaga kerja atau bahan baku. Oke, benar sekali ya. Nah, jadi itu adalah mengukur, berarti itu ada rumus ya, nantinya itu menggunakan rumus dan dia itu melihat apakah efisien untuk penambahan input. Nah, tentu dia akan menghasilkan atau meningkatkan output. Nah, tentu kalau sudah dia ada penambahan, dia harus meningkat hasilnya, jangan sampai menurun seperti itu ya. Adik-adik mahasiswa, mahasiswi sekalian, sudah terbiasa mendengar pasar itu adalah tempat umum yang sering kalian datangi, ya kan? Dalam hal ini, pasar juga memiliki struktur itu adalah jenis, ya. Jenis tentunya jenis pasar itu ada beberapa. Nanti ada pasar persaingan sempurna, tidak sempurna. Nah, itu ketika kita kalau di pasar, tentunya kalian biasanya selaku apa nih? Produsen atau konsumen? Konsumen ya, sering membeli kebutuhannya itu di pasar, baik itu kebutuhan pokok ya, apalagi kalau anak kos ya untuk belanja makanan dan lain-lainnya. Nah, tentunya di sini menentukan cara persaingan harga itu dalam ekonomi menjadi fondasi penting ya. Jadi kalau misalnya kita pergi ke pasar selaku jadi konsumen, ada penawaran atau ada ada apa yang terjadi biasanya, penawaran harga ya, biasanya itu ya terjadi secara nggak langsung. Jadi pasar itu juga ada persaingan. Jadi adanya interaksi penjual dan pembeli, terus juga ada persaingan. Persaingannya itu adalah antara si penjual si A dan si B. Jadi ketika mengambil suatu keputusan, baik itu produsen ataupun konsumen, dia harus tidak sembarangan mengambil keputusan, harus melihat keadaan pasarnya, bisnisnya, jenisnya bagaimana. Ya, makanya adanya persaingan. Perilaku pasar itu adanya strategi, ya strategi dalam hal itu dalam bentuk persaingan ataupun yang lainnya itu adalah salah satu strategi dan nilai, memiliki nilai gitu. Nah, value-nya itu ada gitu. Oligopoli dia itu sudah ditentukan dan konsumen tidak bisa menawar. Ya, contohnya apa kira-kira? Kalau pasar yang dia udah ditentukan harganya, tidak bisa menawar, itu contohnya apa? Oke, contohnya itu adalah PLN. Oke, PLN, perusahaan-perusahaan BUMN. Nah, itu tidak bisa menentukan harga, itu sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, jadi kita selaku masyarakat atau konsumen, kita hanya bisa mengikuti saja apa yang sudah ditetapkan, sehingga tidak adanya kalau dalam ekonomi syariahnya kemaslahatan itu tidak ada ya. Nah, tapi kalau dia pasar sempurna itu tidak seperti itu. Dia bisa kita memilih di sini si pelaku A misalnya itu lebih murah harganya, kita bisa menawar. Nah, sedangkan kalau yang mahal tentu konsumen tidak mau membeli harga yang mahal, bisa memilih. Tapi kalau dia sudah ditentukan oligopoli itu tidak bisa ya. Oke, nah kalau dia persaingan tidak sempurna itu apa kira-kira contohnya? Kebalikan dari sempurna ya. Pasar sempurna. Nah, jadi berarti persaingan itu berarti dia cuman hanya satu jenis aja barangnya. Ya, dan harganya juga gimana? Iya, tidak stabil karena memang dia satu saja gitu. Ayo, atau saudari Putri, apa Putri? Pasar persaingan tidak sempurna contohnya seperti struktur pasar di mana penjual bisa mempengaruhi harga. Dan Ya. informasi tebar merata di antara pembeli dan penjual.
Oke, itu karakteristiknya ya kan. Contohnya apa kalau kira-kira di Medan ini atau di mana? Apa contohnya? Apa? Oh oke, ya kayak mobil ya, misalnya Toyota gitu ya, Nissan ya. Nah, jadi menurut adik-adik sekalian, kalau misalnya mengapa nih produsen di pasar monopoli itu dia tidak memproduksi kapasitasnya itu seperti pasar persaingan sempurna? Karena Bu, di produsen di pasar persaingan tidak sempurna itu mereka memiliki kekuatan pasar untuk menentukan harga dan jumlah output yang diproduksi. Beda dengan pasar persaingan sempurna. Kalau Oke. pasar persaingan sempurna itu produsen itu tidak bisa mempengaruhi harga dan harus memproduksi pada kapasitas efisien. Oke, tentu ya benar. Jadi itu kesimpulannya secara itu dalam teorinya adalah output pasar monopoli itu terjadi pada titik di mana ada marginal revenue ya sama dengan marginal cost ya, dan di situ nanti juga ada marginal cost sama dengan marginal average cost ya. Nah, itu adalah rumusnya. Nah, jadi di situ adanya efisiensi atau dead weight loss ya. Nah, itu ada keinginan sosialnya itu ya, berarti di situ. Oke, saya juga akan kita akan membentuk grup kecil, berapa orang ya? 5-5 aja deh, 5-5 bentuk kayak lingkaran gitu boleh. Duduknya 5-5 gitu. Saya mau ngasih studi kasus nanti jadi ada 2 grup aja, nggak apa-apa. 5-5 yang depan buat 5, yang sini juga buat 5. Silakan dibentuk lingkaran gitu. Oke, jadi adik-adik semuanya, adik-adik mahasiswi itu saya beri waktu 3 atau sampai 5 menit ya, 3 menit aja deh, tentang bagaimana seandainya kalau Anda semua, adik-adik semua memiliki suatu usaha. Nah, usahanya itu tentunya kalian sebagai penjual ya. Nah, dalam hal ini akan adanya penambahan karyawan 1 orang. Selama ini cuma pakai 1 saja karyawannya, tetapi karena sudah tidak bisa dihandle oleh 1 orang tersebut, kalian harus menambahkan 1 orang lagi. Nah, tentunya nanti di sini kenapa bisa terjadi hal itu? Itu ada teori tentang biaya produksi ya. Silahkan dianalisis, waktunya 3 menit. Siapa yang sudah bisa menjawab langsung saja. Berikan ini ya pandangannya sendiri gitu. Kenapa? Ya, analisis. Ayo, waktunya sudah cukup sepertinya. Ada yang bisa, siapa yang ingin menjawab duluan? Aulia mungkin? Baik, setelah analisis Berdiri, silakan berdiri. baik, kami dari kelompok 1 setelah kami analisis tentang studi kasus yang Ibu berikan kepada kami. Nah, teori produksi itu kan membantu pemilik usaha kopi dalam mengambil keputusan tentang penambahan tenaga kerja dengan menganalisis hubungan antara input tenaga kerja dan output yang dihasilkan. Nah, dalam hal ini konsep produk marginal tenaga kerja yang Ibu jelaskan tadi dan hukum hasil tambahan yang menurun itu sangat relevan. Contohnya tuh kayak penambahan 1 tenaga kerja itu mungkin akan meningkatkan produksi secara signifikan karena tenaga kerja pertama itu tidak dapat melayani semua pelanggan secara efisiensi. Jadi dia memilih untuk menambah karyawannya lagi karena seiring bertambahnya tenaga kerja, kenaikan output akan semakin kecil jika tidak diimbangi dengan penambahan faktor produksi lain seperti mesin, tempat, atau modal karena ruang dan alat tetap terbatas. Nah, konsep elastisitas produk itu digunakan untuk mengukur seberapa responsif output terhadap perubahan input. Nah, selain itu, ketika usaha memulai melayani lebih baik dengan banyak tenaga kerja, itu akan mendapatkan pasar khusus ke pasar umum yang lebih kompetitif. Nah, jadi teori produksi
Oke, cukup ya. Nah, oke, ada lagi nanti biar disimpulkan ya. Putri, silahkan. Dari kami nih, kayak tadi kan Ibu nyuruh kami ngapain gitu kan, jika input si variabel misalnya tenaga kerja ditambahkan terus menerus pada input tetap misalnya mesin atau lain, maka tambahan output marginal yang dihasilkan dari setiap tambahan input akan menurun setelah titik tertentu. Adapun kami dapat contohnya, yang pertama satu karyawan menghasilkan 20 unit per harinya. Yang kedua, dua karyawan menghasilkan 45 unit tambahan sama dengan 25. Yang ketiga, adanya 3 karyawan menghasilkan 65 menit tambahan dari 20. Dan yang keempat itu, ada 4 karyawan 75 unit tambahannya sama dengan 10. Dan yang terakhir juga kami ada 5 karyawan menghasilkan 72 unit tambahannya 3 dan hasil marginal negatifnya. Kami dapatkan. Baik, jelas ya ukurannya. Kalau ini dari kelompok pertama dia lebih menjelaskan teorinya dan kelompok yang kedua lebih menjelaskan perhitungannya. Jadi antara satu karyawan dengan ada tambahan tentu unit tersebut semakin bertambah dan bisa juga berkurang atau tidak. Tentunya bisa ya. Ya, ada unsur negatif, ada juga unsur positifnya ya, karena kalau sudah penambahan itu tentunya dia harus lebih banyak lagi yang diproduksi ya, sehingga hasilnya juga akan lebih maksimal. Tetapi dalam hal ini tentunya juga ada 3 hal yang penting ya, maksudnya dalam hal ini ada perkaitannya dengan elastisitas produksi itu kemungkinan masuknya ke pasar itu lebih kompetitif. Nah, tapi di sini ada 3 poin. Pertama yaitu konsumennya itu lebih beragam dan masif ya. Yang kedua itu persaingannya lebih ketat dan ketiga itu adalah konsumennya lebih sensitif terhadap harga. Ya. Jadi kesimpulannya itu apa? Kesimpulannya itu adalah penambahan tenaga kerja itu dia akan lebih menguntungkan ya sebenarnya secara ekonomis. Nah, itu dia kesimpulannya. Akan lebih menguntungkan tetapi juga akan ada nilai sisi negatifnya. Oke. Cukup ya. Selanjutnya tentang pengaruh struktur pasar terhadap persaingan harga ini ya, yang struktur pasar itu pengaruh pada persaingan sempurna juga harga itu lebih stabil, kompetitif, sedangkan yang monopolistik dia itu variasi harganya lebih banyak. Kalau oligopoli dia itu lebih cenderung tinggi ya harganya. Kalau monopoli dia harga ditentukan oleh produsen. Nah, dan terakhir sepertinya ini adalah kesimpulan dan studi kasus di Indonesia. Saya adalah pasar beras, terus telekomunikasi, terus listrik ya. Jadi ini adalah 3 poin terpenting tentang studi kasus di Indonesia berkenaan dengan pasar sempurna, dengan pasar dan penentuan harga. Ya, ini adalah contoh studi kasus di Indonesia dan kesimpulannya yang ini harus diingat. Jadi kalau misalnya atau dan sebagainya itu jenis pasar apa? Ayo, oligopoli atau monopoli? Nah, benar. Tapi kalau dia misalnya pedagang beras dan lain-lain apa? Oligopoli. Iya, benar itu, yakin? Ayo. Serius, itu benar. Atau balik. Ya, jadi kalau misalnya kalian pergi ke pasar, misalnya pasar di mana di Kota Medan ini yang lebih identik menjual kebutuhan pokok. Pasar Simpang Limun yang dekat kampus ya. Nah, itu banyak pedagang berasnya, bukan satu. Jadi kalian bisa mencari yang lebih murah, lebih banyak jenis berasnya gitu. Ada sebutkan tadi itu adalah pedagangnya itu monoton satu saja, nggak bisa dicari di tempat yang lain gitu. Oke. Cukup. Oke. Baik. Sebelum saya mengakhiri perkuliahan, seperti biasanya tentunya saya berikan tugas ya.
Tugasnya itu adalah menganalisis ini take home ya. Adik-adik semua, mahasiswi-mahasiswa, secara singkat 300 kata ya. Dan dasar oli dapat dipengaruhi oleh fungsi produksi dan elastisitasnya. Tentunya harus ada studi case ya, studi kasusnya yang seperti saya kasih tadi ya, di Indonesia ataupun di negara lain juga boleh ya. Jadi bisa combine antara Indonesia dengan negara luar, misalnya seperti itu. Nah, tentunya nanti di Sispo ya, kita ada sistem informasi ya secara online, jadi nanti tidak perlu di print, tentunya dalam bentuk file saja. Baik, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran ini saya persembahkan dalam unjuk karya PDD UKT PT. Semoga bermanfaat untuk mahasiswa dan umumnya masyarakat luas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.